Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membahas soal ITS Bugersa Advanced Financial Management dengan dosen pengampu Bapak Edi Jatmika, SE MSI dengan KDS 383 yang terdiri dari 3 soal, yaitu analisis merger, financial distress, dan keputusan pendanaan. Baik teman-teman semuanya, kita lanjut ke pembahasan soal yang pertama, yaitu tentang analisis merger. Sebelumnya kita harus mencari tahu bahwa diketahui ada PTA akan melakukan merger dengan PTB. PTA memiliki pendapatan sebesar 60 juta dengan jumlah saham 18 juta lembar dan EPS sebesar 3,33. Sedangkan PTB memiliki pendapatan 18 juta dengan jumlah saham 6 juta lembar dan EPS sebesar 3. PTB menawarkan sahamnya kepada PTA dengan harga 120 per lembar dan dibayar menggunakan PTA dengan harga pasar 180 per lembar. Sehingga rasio pertukaran saham adalah 120 dibagi 180 yaitu sebesar 0,667. Baik, selanjutnya kita masuk ke perhitungan langkah pertama, yaitu kita akan menghitung jumlah saham baru yang diterbitkan. Ada 6 juta dikali 0,667, yaitu hasilnya 4 juta lembar. Langkah kedua, total saham setelah merger adalah 18 juta ditambah 4 juta menjadi 22 juta lembar. Langkah ketiga, kita hitung total laba gabungan yaitu 60 juta ditambah 18 juta sehingga totalnya 78 juta. Langkah terakhir, kita hitung EPS setelah merger yaitu 78 dibagi 22, hasilnya 3,55. Jadi, dibandingkan dengan EPS awal PTA yaitu 3,33, maka EPS setelah merger meningkat menjadi 3,55. Sehingga dapat disimpulkan bahwa merger ini menguntungkan dan layak untuk diterima. Baik, untuk soal nomor 2, saya akan menjelaskan cara menghitung financial distress menggunakan metode Altman, Springs, dan Foster. Langkah pertama itu menggunakan metode Altman atau Z-score. Di sini ada rumus beserta keterangannya. X1 itu sebagai modal kerja dibagi total aset. X2 sebagai laba ditahan dibagi total aset. X3 sebagai EBIT dibagi total aset. X4 sebagai ekuitas dibagi utang. X5 sebagai penjualan dibagi total aset. Selanjutnya, kita harus mencari diketahui untuk perhitungan tahun 2018. Yang pertama ada modal kerja, itu 400.000. Yang kedua ada laba ditahan, 300.000. Yang ketiga ada EBIT, 600.000. Yang keempat ada penjualan, 1.200.000. Yang kelima ada total aset, 1.700.000. Yang terakhir ada utang, itu di 1.500.000. Baik, untuk perhitungan selanjutnya, kita hitung masing-masing variabel. Yang pertama, ada X1, itu rumusnya modal kerja dibagi total aset. Maka, kita tulis di sini, X1 sama dengan 400.000 dibagi 1.700.000 sama dengan 0,235. 0,235 dikalikan dengan 1,2 itu hasilnya 0,282. 1,2 ini dari rumus metode Altman. Lanjut, untuk X2 itu rumusnya laba ditahan dibagi total aset. Jadi kita tulis di sini X2 sama dengan 300.000 dibagi 1.700.000 sama dengan 0,176. 0,176 dikalikan dengan 1,4. Itu hasilnya 0,246. 1,4 ini tetap dari rumus metode Altman. Lanjut, untuk X3 ada EBIT dibagi total aset. Maka kita tulis di sini
X3 sama dengan 600.000 dibagi 1.700.000 sama dengan 0,353. 0,353 dikalikan dengan 3,3 itu hasilnya 1,165. Untuk X4 itu rumusnya ekuitas dibagi hutang. Karena ekuitas itu sama dengan aset dikurangi utang, maka di sini untuk perhitungannya X4 buka kurung 1.700.000 dikurangi 1.500.000 tutup kurung dibagi 1.500.000 sama dengan 0,133. 0,133 itu dikalikan dengan 0,6 hasilnya 0,080. 0,6 ini juga tetap ya dari rumus metode Altman. Dan yang terakhir itu X5, rumusnya penjualan dibagi total aset. Maka di sini ditulisnya X5 sama dengan 1.200.000 dibagi 1.700.000 hasilnya 0,706. 0,706 ini dikalikan 1 itu hasilnya 0,706. Untuk langkah selanjutnya kita hitung dari semua hasil yang sudah kita jumlahkan. Di sini ditulisnya Z-score 2018. Bawahnya lagi kita tulis Z sama dengan 0,282 ditambah 0,246 ditambah 1,165 ditambah 0,080 ditambah 0,706. Hasilnya 2,479. Baik, kita lanjut ke perhitungan untuk tahun 2020. Rumusnya masih sama menggunakan metode Altman atau Z-score. Kita langsung tulis saja X1 sama dengan 200.000 dibagi 1.300.000 sama dengan 0,154. 0,154 dikalikan dengan 1,2 hasilnya 0,185. Lanjut untuk X2 sama dengan 100.000 dibagi 1.300.000 sama dengan 0,077. 0,077 dikalikan dengan 1,4 itu hasilnya 0,108. Lanjut X3 sama dengan 400.000 dibagi 1.300.000 sama dengan 0,308. 0,308 dikali dengan 3,3 itu hasilnya 1,016. Untuk X4 ini kenapa dikurang itu karena ekuitas dibagi utang. Ekuitas itu kan sama kayak tadi, sama dengan itu aset dikurangi utang. Jadi dikurangi. Maka penulisannya di sini buka kurung 1.300.000 dikurangi 800.000 tutup kurung dibagi 800.000 sama dengan 0,625. 0,625 dikali dengan 0,6 itu hasilnya 0,375. Maka setelah kita melakukan perhitungannya, kita melakukan penjumlahan, dijumlahkan semuanya. Maka penulisannya di sini Z-score tahun 2020 Z sama dengan 0,185 ditambah 0,108 ditambah 1,16 tambah 0,375 ditambah 0,462. Hasilnya Z sama dengan 2,146. Maka kesimpulan untuk metode Altman ini untuk tahun 2018 itu hasilnya 2,479. Untuk tahun 2020 itu ada 2,146. Terjadi penurunan keuangan itu menuju financial distress. Dan metode selanjutnya itu menggunakan metode Springs atau S-score. Di sini ada rumusnya, itu S sama dengan
1,03 X1 ditambah 3,07 X2 ditambah 0,66 X3 ditambah 0,4 X4. Untuk perhitungan tahun 2018, caranya itu masih sama dengan menggunakan metode Altman tadi, cuman yang membedakan itu hanya di rumusnya saja. Maka di sini kita tulis X1 sama dengan 400.000 dibagi 1.700.000 sama dengan 0,235. 0,235 dikalikan dengan 1,03. Hasilnya 0,242. X2 sama dengan 600.000 dibagi 1.700.000 sama dengan 0,353. 0,353 dikalikan dengan 307 sama dengan 1,084. Untuk X3 itu sama dengan 600.000 dibagikan dengan 1.500, hasilnya 0,4. 0,4 dikalikan dengan 0,66 sama dengan 0,264. Yang terakhir ada X4, itu sama dengan 1.200 dibagi 1.700 sama dengan 0,706. 0,706 dikalikan dengan 0,4. Hasilnya 0,282. Dari hasil perhitungan tadi, untuk menentukan skor tahun 2018 tinggal kita jumlahkan saja dari hasil perhitungan tadi. Maka kita tulis skor 2018, S-nya sama dengan 0,242 ditambah 1,084 ditambah 0,264 ditambah 0,282. Maka hasil akhirnya 1,872. Ini menandakan sehat karena lebih besar dari 0,862. Kita lanjut untuk perhitungan tahun 2020. Rumusnya masih sama dan perhitungannya juga masih sama. Maka ditulisnya di sini X1 sama dengan 200.000 dibagi 1.300.000, hasilnya 0,154. 0,154 dikalikan dengan 1,03. Itu hasilnya 0,158. Dan X2 itu 400.000 dibagi 1.300.000 sama dengan 0,308. 0,308 dikalikan dengan 3,07. Itu hasilnya 0,946. X3 sama dengan 400.000 dibagi 800.000, itu hasilnya 0,5. 0,5 dikalikan dengan 0,66. Itu hasilnya 0,33. Yang terakhir ada X4 sama dengan 600.000 dibagi 1.300.000 sama dengan 0,462. Itu hasilnya dikalikan dengan 0,4 sama dengan 0,185. Dari perhitungan tahun 2020 itu kita langsung jumlahkan saja sama seperti tahun 2018, maka kita tulis di sini S sama dengan 0,158 ditambah 0,946 ditambah 0,33 ditambah 0,185. Hasilnya itu ada di 1,619. Ini menandakan masih sehat tetapi dia menurun. Kesimpulan dari metode Springs ini untuk tahun 2018 hasilnya 1,872. Untuk tahun 2020 itu ada di 1,619. Termasuk kinerjanya menurun. Kita lanjut ke metode terakhir, itu ada metode Foster. Metode Foster ini tidak terlalu banyak rumus, tapi melihat dari kondisi keuangannya secara umum. Misalnya, jika laba turun maka dikurangin, dan jika utangnya meninggi, ini akan menambah resiko. Dan jika penjualan atau kasnya kecil, itu sama dengan likuiditasnya melemah.
Dan jika terjadi kondisi ini secara bersamaan, maka perusahaan termasuk ke kategori financial distress. Dan untuk analisis tahun 2018 ini, labanya tinggi, penjualannya tinggi, tetapi kondisinya stabil dan tidak bangkrut. Dan untuk analisis tahun 2020 itu ada laba turun, penjualannya turun, beban utang relatif tinggi, tapi resiko kebangkrutan itu meningkat. Jadi untuk kesimpulan di akhirnya itu, dari 3 metode ini untuk tahun 2018 itu masih cukup stabil, dan untuk tahun 2020 mengalami penurunan karena ada beberapa komponen, itu adalah labanya turun, rasio keuangannya melemah, dan hasil perhitungannya juga menurun. Maka perusahaan pada tahun 2020 berpotensi mengalami kebangkrutan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Saya akan menjelaskan analisis pemilihan sumber pendanaan terbaik berdasarkan dampaknya terhadap EPS atau laba per saham. Kita mencari tahu, diketahui modal awalnya itu 100 miliar. Saham beredarnya itu 1 juta lembar. Kebutuhan dana ekspansi sebesar 25 miliar. EBIT sebelum ekspansi ada di 10 miliar. EBIT sesudah ekspansi itu ada di 16 miliar. Pajaknya itu ada di 25%. Jadi pertama kita hitung dulu laba setelah pajaknya. Maka EBIT sebesar 16 miliar ini dikalikan dengan 1 dikurangi pajak 25%. Maka kita tulis di sini 16 dikali 1 dikurangin 0,25 sama dengan 12 miliar. Yang dimana artinya laba bersih perusahaan adalah 12 miliar. Lalu kita lanjut menghitung pendanaan saham biasa. Kalau perusahaan menerbitkan saham biasa, maka jumlah sahamnya akan bertambah. Dana yang dibutuhkannya itu ada 25 miliar. Harga sahamnya 10.000, maka kita tulis di sini jumlah saham barunya 25 miliar dibagi dengan 10.000 yang menghasilkan 2,5 juta saham baru. Lalu untuk menghitung lembar total sahamnya itu ada ditambahin dengan saham lamanya 1 juta, maka ditulisnya itu 1 juta ditambah 2,5 juta itu hasilnya 3,5 juta lembar. Dan lembar EPS-nya itu, laba bersihnya itu kan 12 miliar. Jadi dibagi dengan total sahamnya sebesar 3,5 juta. Hasilnya itu di 3,429. Lanjut kita menghitung pendanaan obligasi. Kalau menggunakan obligasi, maka perusahaan harus membayar bunga. Di sini ada bunganya itu kan 12% dari 25 miliar. Maka perhitungan untuk beban bunganya itu 25 miliar dikalikan dengan 12%, hasilnya 3 miliar. Bunga ini mengurangi EBIT jadi 16 miliar dikurangi 3 miliar, hasilnya 13 miliar. Lalu ini dikalikan dengan pajak. Lalu dikalikan dengan pajak. Di sini ditulisnya EAT sama dengan 13 miliar dikali buka kurung 1 dikurangi 0,25 sama dengan 9,75 miliar. Jadi EPS-nya itu jumlah saham tetapnya 1 juta. Itu karena jumlah sahamnya tidak berubah, maka EPS-nya 9,75 miliar dibagi 1 juta itu hasilnya 9,75 miliar. Yang terakhir kita menghitung saham preference. Pada saham preference, perusahaan harus membayar dividen tetap. Di sini dividennya itu 11%. Untuk menghitung dividen preference, 25 miliar dikali 11% hasilnya 2,75 miliar.
Laba bersih tadi kan 12 miliar. Ini dikurangin dengan dividen preference. Maka di sini dikurangi 12 dikurangi 2,75 miliar, hasilnya 9,25 miliar. Lalu untuk EPS-nya itu kita bagikan dengan jumlah saham biasanya 1 juta. Maka di sini ditulis perhitungannya EPS sama dengan hasil dari dividen preference 9,250 miliar dibagi 1 juta, itu hasilnya 9,25 miliar. Untuk perhitungan bagi hasilnya ini, pada sistem bagi hasil, investor mendapatkan 40% dari laba. Bagian investor ini laba bersihnya itu kan 12 miliar, jadi perhitungannya 12 dikali 40% sama dengan 4,8 miliar, ini untuk investor. Lalu 12 miliar dikurangi 4,8, hasilnya 7,2 miliar. Ini dikuranginnya dari laba, lalu untuk EPS-nya tetap sama, dikurangi 1 juta saham. Maka penulisannya EPS sama dengan 7,2 miliar dibagi 1 juta, hasilnya 7,2 miliar. Sekian pembahasan soal bursa ITS Advanced Financial Management pada hari ini. Saya meminta maaf jika ada kata yang kurang tepat dalam penyampaian tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan semoga dilancarkan ujiannya. Sampai bertemu di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.